Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nasihat perkataan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar diberi gelar dengan Al-Faruq. Umar Al-Faruq artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga ada ulama, sebagian guru maksudnya memberikan amaliyah. Siapa yang mempunyai rumah agak serem, agak gimana begitu, maka tulis rumahnya itu dengan tulisan Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq, maka rumah itu insya Allah berangsur-angsur akan hilang daripada gangguan syaitan, jin dan lain sebagainya. Karena syaitan itu tidak berani dengan Sayyidina Umar. Ya, Rasulullah itu memberitahukan bahwa kalau ada syaitan tuh lewat dalam satu gang, kemudian Sayyidina Umar juga lewat di situ, maka syaitan akan, jar orang Banjar beliung, apa aja beliung itu ya? Mencari jalan yang lain, mencari jalan yang lain supaya kada ketemu dengan Sayyidina Umar. Nah, itu salah satu karamah daripada Sayyidina Umar adalah syaitan takut bertemu dengan Sayyidina Umar. Nah, itu Sayyidina Umar ya, orangnya tegas sekali. Cuman tegas-tegasnya Sayyidina Umar itu di luar, kalau bersama kaum muslimin. Tapi kalau sudah di rumah, berubah dia. Di luar jadi macan, di rumah jadi kucing. jadi kucing. Jadi sahabat itu pernah melihat Sayyidina Umar ketika di rumah dimarah-marahin sama bininya. Gitu. Berdiam Sayyidina Umar, nang kayak kucing itu, Pak. Gimana? Ya, jadi ditanya sama sahabat, ya Sayyidina Umar, engkau di rumah, engkau di luar itu berani banget, tegas gitu. Tapi kalau di rumah tuh diomel-omelin sama istri. Ya tadi di luar jadi macan, di rumah jadi kucing. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, bagaimana aku tidak mau diam? Istriku tuh cuma melampiaskan kecapeannya dia. Dan aku tidak bisa marah dengan istriku, karena istriku adalah yang membuatkan aku makanan, minuman, menyiapkan aku pakaian, merawat anak-anakku semuanya terlahir dari rahimnya. Bagaimana aku bisa marah? Biarkan sajalah dia marah begitu untuk melampiaskan kecapeannya dan sebagainya. Makanya juga ini satu pelajaran. Kita kalau punya istri lagi ngomel-ngomel, marah-marah, wah itu berarti mau jalan itu. Ya. Kalau bikin dia kecapean, kehafal gitu. Nah, itu biasalah sifat perempuan ya, Sayyidina Umar. Baik, kata Sayyidina Umar, man taraka fudulal kalami muni al hikmah. Barang siapa menghindarkan dirinya daripada berlebih-lebihan di dalam berbicara, maka Allah akan menganugerahkan munihal hikmah, bukan muni'a ya, munihal hikmah. Maka Allah akan memberikan anugerah ucapannya itu penuh dengan hikmah. Jadi kalau ada nih orang meninggalkan bercanda, kan ada orang tuh kalau ngomong, aduh bercanda aja kerjaannya. Mulutnya itu nggak bisa diam, bekicau terus, apa aja yang dilihat tuh pasti dikomentarinya. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang bisa menjaga
omongannya, bisa menjaga ucapannya, apalagi perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, apalagi perkataan itu sampai perkataan yang bisa menimbulkan ghibah atau fitnah atau yang lebih daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada orang tersebut kalau dia berbicara, bicaranya itu penuh dengan hikmah. Ya, bicaranya itu penuh dengan hikmah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya anak. Punya anak. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyuruh anaknya untuk berpidato. Anaknya kan alim juga. Jadi salah satu anak beliau disuruh berceramah di depan jamaah. Anak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbicara dengan begitu fasihnya, mantik, balaghah, bayan, semuanya baguslah, bahasanya itu bagus sekali. Tapi orang yang hadir pada saat itu biasa-biasa saja. Arti biasa-biasa itu ya biasa, mendengar begitu saja. Nah, setelah anak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyelesaikan pidatonya, ceramahnya, turunlah beliau, digantikan sama abahnya. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak banyak bicara. Cuman kata beliau, tadi malam kata beliau, bahasa kitanya nih ya, aku tuh punya lauk. Punya ikan, bahasa kitanya lah ya. Sudah kusiapkan ingin dimakan. Tapi tiba-tiba aku lengah, lalu ikanku itu dimakan kucing. Nah, bahasa kita ya, lengah sedikit, tiba-tiba ikanku itu dimakan kucing. Sampai di sinilah apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ceramahnya. Punya ikan, lengah sedikit, dimakan kucing. Sudah, cukup, turun. Tapi apa yang terjadi? Mendengar cerita seperti itu, seluruh kaum muslimin yang hadir pada saat itu di Irak nih, menangis semuanya. Nangis begitu sejadi-jadinya. Anaknya tuh heran, kok bapak ini bicara masalah ikan yang dimakan kucing, semuanya pada nangis. Ini manusia ini apa ini? Penasaran beliau. Lalu beliau tanya dengan jamaah itu, kenapa kalian menangis? Katanya itu suatu isyarat, itu suatu hikmah. Ikan itu ibarat kata hati. Kita ini sudah punya hati, kita jaga, kita pelihara dan sebagainya. Enggak. Ya, ikan itu kan ditangkap, dibersihkan, disiangin, jar orang Banjar, dibumbuin, digoreng. Sudah siap dimakan, ditaruh di meja siap dimakan nih. Begitu juga hati. Kita ini sudah punya hati, kita jaga, kita baik-baikin, kita pelihara dan seterusnya. Lengah sedikit, datanglah setan menggoda kita. Apa yang terjadi? Hancur kita punya hati gara-gara setan dan hawa nafsu tadi. Nah, setan hawa nafsu itulah kucing tadi. Dimakan kita punya hati. Itulah yang kami pikirkan. Menangis semuanya. Gara-gara itu saja. Nah, jadi kalau orang yang sudah perkataannya itu mengandung hikmah, terkadang candaan beliau itu, candaannya saja itu bisa memahaminya orang yang ulul albab yang mempunyai hati kuat, itu sangat masuk ke dalam hati itu. Terkadang orang nggak paham gitu ya biasa, tapi kalau orang yang mengerti, oh ini dalam ini perkataan ini. Kami punya teman, waktu itu teman kami ini berkunjung kepada salah satu habaib di daerah Lawang, di Jawa Timur lah ya. Habaib ini terkenal orang yang ahlul hikmah, orang yang betul-betul alim ya, alim dan juga wara. Kemudian juga dikenal sama orang itu beliau mempunyai makam tinggi karena kebersihan hati beliau. Jadi suatu ketika kami punya teman ini mengunjungi si ulama ini. Ulama ini dikunjunginya. Dia berdua dengan temannya. Jadi waktu ketemu dengan ulama ini,
ya basa-basi sebentar, kemudian teman kami ini kepingin minta nasihat lah bahasa kitanya, atau minta apa begitu kan ya, namanya kita ketemu orang alim, itu kita terkadang minta doa, minta ilmu, minta nasihat, minta sanad dan sebagainya. Jadi ketika teman kami ini meminta sesuatu yang supaya bisa menambah keilmuannya, ya minta nasihat dan sebagainya, jadi Habib ini cuman diam gitu, diam. Ya, diminta lagi, ya Habib, berikanlah kami nasihat, berikanlah kami apa begitu kan ya. Diam lagi Habib ini. Ya, berdua kali, tiga kali, kemudian si Habib ini nggak ngomong dengan si teman kami ini, beliau manggil muridnya. Manggil muridnya. Ya fulan, ta'al katanya. Sini murid sini. Nah, akhirnya Habib ini bilang sama muridnya, itu ada bak kotor. Itu ada bak kotor. Kamu bersihkan bak itu dulu, kuras airnya, kemudian bersihkan baknya, lalu isi lagi dengan air yang bagus. Ya Habib, siap Habib. Maka si murid ini pun pergi. Teman kami ini meminta nasihat dan sebagainya, tidak diladenin sama Habib. Cuman diam begitu, sampai akhirnya malu juga mereka kan minta, tapi karena tidak dilayanin, berarti Habibnya kurang berkenan, ya diam saja, sampai akhirnya pamitan. Pamit pulang, ya sudah gitu. Nah ketika pulang, teman saya ini, dia cerita dengan temannya, lah kenapa ya kita tadi minta, kita nggak dikasih katanya, nggak dikasih ilmu, nggak dinasehatin apa begitu. Nah temannya teman saya ini bilang, katanya, kamu paham nggak tadi Habib itu bilang? Nggak ada bilang apa-apa, dia manggil muridnya. Dia manggil muridnya, kemudian Habib itu bilang, bersihkan bak, itu airnya dikuras, baknya dibersihkan, baru isi dengan air yang bersih. Itu sindiran buat kita. Sindiran. Artinya kalau kita kepingin ya menambah ilmu dan sebagainya, itu hati kita kotor. Hilangkan dulu penyakit-penyakit dalam hati, dikuras, dibersihkan, baru masuklah air yang bersih. Ya enggak? Buat apa punya bak kotor? Bedaki, apa, biar diisi dengan air yang bersih, tetap jadi kotor. Nah, akhirnya teman tadi paham, oh iya, berarti hati kita ini masih kotor. Nah, terkadang ulama-ulama seperti itu tuh ya, ucapannya itu biasa saja, tapi mengandung hikmah yang luar biasa kalau orang itu paham. Nah, supaya mendapatkan seperti itu, Sayyidina Umar ibn Khattab mempunyai tipsnya. Apa kata Sayyidina Umar tadi? Man taraka fudulal kalami munihal hikmah. Siapa saja yang bisa meninggalkan berlebih-lebihan di dalam bicara, ya, jangan suka guyon, jangan suka bercandaan, jangan suka ya apalagi sampai ibarat kata berkata-kata yang tidak baik, porno, jorok, menyumpah-nyumpah, apalagi ya macam-macam lah. Sampai ibarat kata menyebarkan ghibah, fitnah, jangan sampai. Nah, siapa yang bisa menghindarkan semua itu, maka kata Sayyidina Umar, Allah akan memberikan anugerah kepadanya ilmu hikmah. Artinya ucapannya itu penuh dengan hikmah. Biasa saja, tapi penuh dengan hikmah. Nah ya itu kata Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar, wa man taraka fudulan nazari muniha khusyu'al qalbi. Barang siapa seseorang itu bisa meninggalkan berlebih-lebihan dalam melihat-lihat, maka Allah akan anugerahkan kepadanya hati yang khusyuk. Alias bahasa kitanya bisa menjaga pandangan. Bisa menjaga pandangan. Jangan sampai memandang sesuatu yang dilarang Allah. Ya. Apa saja, ya. Memandang yang
memandang yang haram. Nah, perempuan yang bukan mahram memandang begitu, wah sampai melotot begitu, tidak boleh nih. Ya, apalagi memandang yang menghina orang, pandangan hina, pandangan merendahkan orang, jangan. Ya, apa saja yang tidak baiklah dalam memandang begitu. Mandang, lihat yang baik-baik. Siapa yang bisa menjaga pandangannya daripada berlebih-lebihan dalam memandang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hatinya itu khusyuk, tenang. Ketenangan dalam hati. Sehingga ya ada ulama itu yang suka tidur. Ada ulama yang suka tidur. Artinya kalau seandainya sudah selesai ngajar, selesai semuanya, pulang dia tidur. Dia pulang tidur. Kenapa? Katanya saya lebih baik tidur daripada saya jalan-jalan ngelihat yang lain-lain. Daripada saya bicara yang tidak baik, lebih baik saya tidur. Karena dengan tidur saya tidak memandang yang aneh-aneh. Dengan tidur saya juga tidak bicara yang aneh-aneh. Dengan tidur juga pendengaran saya juga tidak mendengar yang aneh-aneh. Kalau orang tidur gimana? Omongin aja, nggak nyaut dia. Kalau diomongin nyaut berarti ngigau itu. Ada ulama yang tidur begitu. Jadi naik mobil gitu. Kalau sudah naik mobil, naik di mobil. Kalau sudah ibarat kata sudah masuk dalam mobil, kemudian suasananya begitu kurang menyenangkan, tidur beliau. Tidur. Kenapa? Karena ya tadi menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga telinga. Maka yang seperti itu kata beliau lebih baik aku tidur. Nah, orang yang seperti ini terkadang tidurnya itu jadi pahala. Tidurnya orang yang alim, orang yang betul-betul mengerti dengan ilmu supaya menghindarkan dari yang haram, maka tidurnya orang seperti itu lebih baik daripada orang yang melihat, mendengar dan sebagainya. Nah itu tuh ya. Jadi jangan juga disalahkan orang yang suka tidur. Kalau niatnya aku tidur untuk menghindarkan diriku dan panca indraku dan hatiku dari sesuatu yang dibenci Allah Ta'ala. Menghindarkan panca indraku, menghindarkan hatiku dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tidurlah dia. Maka tidur itu jadi pahala. Tidur itu jadi pahala. Tapi jangan juga mentang-mentang begini mendengar ilmu seperti ini, akhirnya subuhnya tetap tidur, waktu pengajian tidur, waktu tidur terus. Pas bangun ketika orang bagi makanan baru bangun. Ada orang seperti itu, pengajian tidur. Tapi ketika sudah bagi makanan bangun dia. Nah, itu bukan tidur untuk mencegah daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tapi itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk sebenarnya. Baiklah ya. La ilaha illallah. Nah, lanjut. Wa man taraka fudul at-ta'ami muniha ladzatal ibadah. Barang siapa seseorang itu meninggalkan berlebih-lebihan dalam soal makanan, maka Allah akan memberikan kepadanya anugerah lezatnya dalam ibadah. Lezatnya dalam ibadah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya itu makan terus, itu biasanya ibadahnya itu agak berat. Ya. Agak berat. Dia ibadahnya itu karena ya terpaksa begitu. Tapi kalau perutnya kosong, artinya tidak terlalu berlebihan dalam soal makanan, ketika dia beribadah, maka ibadahnya itu dia akan mendapatkan kelezatan pada saat melaksanakan ibadah tadi. Ada saya punya santri itu. Waktu beberapa hari yang lalu sebelum acara wisuda anak-anak tuh saya ngontrol ke dapur. Ke dapur santri.
Jadi tanya Bude, bagaimana Bude di dapur? Baik aja Buya, semuanya bagus. Kayu bakar ada lengkap? Lengkap kayu bakar. Karena kalau pakai gas saja nggak kecukupan gas itu. Ya, jadi supaya untuk tidak terlalu mahal ongkos dalam soal masak-memasak, jadi pakai kayu bakar. Nah, ini Abuya, kata si Bude ini anak-anak nih makannya kuat-kuat katanya. Saya bilang ya biasalah, namanya juga anak-anak baru naik bujang. Itu anak-anak kalau sudah naik bujang baru balik, ya Allah, makannya itu luar biasa. Jar orang Banjar itu tinggi, nasi tadi kucing lewat kada kelihatan. Saking berjubung tuh nasi. Nah, jubung jar orang Banjar, berjubung kucing lewat kada kelihatan. Lindung lawan nasi. Tidak apa-apa Bude, apalagi tuh Abuya kalau anak-anak tuh dapat makanan enak, waduh, pokoknya nasi itu gak cukup, sekarung lebih sehari itu masak itu, ya kata saya alhamdulillah. Baru ngelapor nih Bude nih, Abuya itu si Fulan tuh kuat banget makannya. Oh iya sudah nggak apa-apa. Nah waktu itu saya lihat si anak ini, mana anak ini kok sering terlambat sholat, nanti masbuk sholatnya. Kan di pesantren kami itu nggak boleh masbuk. Kalau masbuk itu kena sanksi sama gurunya. Saya wanti-wanti jangan masbuk, nggak boleh masbuk. Jangan biasakan masbuk. Kalau tidak ada udzur syar'i jangan masbuk. Jadi anak ini kebiasaan masbuk. Tak tanya kenapa kamu masbuk? Abuya tidur katanya. Tidur. Nah itu katanya, ini laporan kata Bude kamu banyak makan. Iya Buya banyak makan katanya. Jadi banyak makan, akhirnya banyak tidur. Banyak tidur. Nah ya kan. Jadi apa? Ketika perut kenyang, sudah terlalu kenyang banget ya, akhirnya malaslah. Kemudian ketika beribadah itu kedaguan, ngantuk, tapi kalau perutnya tidak terlalu kenyang, maka Allah akan memberikan kelezatan di dalam ibadah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, wa man taraka fudulat dhahki munihal haibata. Siapa yang meninggalkan suka ketawa, meninggalkan berlebih-lebihan di dalam tertawa, ya, maka Allah akan memberikan kepadanya haibah. Haibah itu bahasa kitanya kewibawaan. Kewibawaan. Orang yang suka bercanda, suka ketawa-ketawa, itu nggak ada haibahnya. Orang ngelihat tuh dianggap menganggap remeh nanti kepada dia. Orang lain akan menganggap remeh kepada dia. Boleh tertawa. Nabi bisa tertawa sampai Nabi kelihatan gerahamnya. Bisa. Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia bilang, celaka saya ya Rasul, kata dia. Ya Rasul, celaka saya katanya. Kata Rasul, apa yang membuat kamu celaka? Bahasa katanya, aduh ya Allah ya Rasul. Bahasa katanya, aduh hari ini sial bahasanya. Ya, sial hari ini ya Rasul. Kata Rasul, apa yang membuat kamu sial hari ini? Katanya hari ini tadi habis melakukan hubungan badan dengan istri. Dan itu bulan puasa. Dan itu bulan puasa. Kamu habis melakukan hubungan badan dengan istrimu? Iya ya Rasul. Dan ini bulan puasa? Iya ya Rasul. Kenapa kamu lakukan? Gak tahan ya Rasul. Sudah. Kata Rasul, kalau begitu kau merdekakan budak. Karena orang yang berhubungan di bulan Ramadan dengan sengaja, ya, maka wajib memerdekakan budak. Apa dia bilang? Tambahkan lagi ya. Ada es batu, tambahkan es batu. Apa dia bilang? Ya Rasul, saya nggak punya budak dan nggak bisa beli budak. Budak itu mahal harganya ya.
Budak itu lebih mahal daripada binatang onta. Apalagi kalau budak itu sehat, kuat bekerja. Ya, baik budak laki-laki atau budak perempuan, harganya mahal itu. Mungkin bisa kalau duit kita sekarang bisa ratusan juta atau mungkin miliaran satu budak itu. Jadi tidak bisa memerdekakan budak karena nggak punya budak ya Rasul, dan saya nggak bisa beli budak karena nggak ada uang. Kata Rasul, kalau begitu kau puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Karena berhubungan badan di siang Ramadan waktu puasa. Apa dia bilang? Ya Rasul, jangankan 2 bulan, yang 1 bulan aja nggak tahan saya. Yang 1 bulan aja nggak tahan. Bagaimana 2 bulan? Nah, lepas sudah 2. Kata Rasul, kalau begitu kau beri makan 60 orang. Ya, kasih makan 60 orang miskin. Kasih makan 60 orang miskin. Apa dia bilang? Ya Rasul, jangankan ngasih makan orang lain, ngasih makan kepada istri, anak dan istri saya itu ngos-ngosan ibarat kata. Ibarat kata sudah capek. Ngasih orang saja nggak bisa, ngasih anak istri saja susah, apalagi ngasih makan orang lain, 60 orang miskin. Nah, kata Rasul, gimana ini? Semuanya lepas ini. Ya, kata Rasul, kalau begitu gini sudah. Lalu Rasul tanya kepada istrinya, adakah kurma di dapur? Ada kurma enggak? Istrinya bilang, ada ya Rasul, ada satu gantang. Satu gantang kurma, ya mungkin kurang lebih anggaplah sekarang 3-5 kilo gitu. Iya Rasul, ada kurma ini. Bawa ke sini, kata Rasul, kurma tadi. Diambillah kurma tadi, dibawalah kurma tadi di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kurma tadi diberikan kepada orang ini. Kata Rasul, ya fulan, ini ambil kurma, berilah kepada orang paling miskin di kampung kamu sebagai tebusan untuk dirimu yang telah melakukan hubungan badan di siang Ramadan. Apa dia bilang? Ya Rasul, orang yang paling miskin di kampung saya itu tidak ada lagi kecuali saya. Kecuali saya. La ilaha illallah. Apa kata Rasul? Kalau begitu sudah, bawa pulang nih kurma, kasih anak istrimu, kasih makan dia anak istrimu dengan kurma ini. Jadi lepas 3-tiganya, sudah tidak memerdekakan budak, sudah tidak puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bersedekah kepada orang lain, malah dapat kurmanya pun dikasihkan kepada anak istri. Maka orang ini pun akhirnya membawa kurma tadi karena diperintahkan oleh Nabi, pulang, kasih makan anak istrimu dengan kurma ini. Pulanglah seseorang tadi membawa kurma, dan ketika pulang Rasul itu tertawa. Aduh, rezeki banget tuh orang bahasa kitanya ya, rezeki banget. Sudah berhubungan badan, gak kena sanksi, dapat kurma lagi. Nah, tertawalah Rasul dengan seperti itu. Nah, tapi tertawanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baik. Bukan kita ini tertawa terbahak-bahak yang mungkin terkadang bikin lelucon, yang mungkin kurang pantas dilihat sama orang kalau terbahak-bahak itu. Nah, kata Nabi, siapa yang meninggalkan tertawa berlebih-lebihan, maka Allah akan berikan dia anugerah. Maka Allah memberikan kepada dia kewibawaan. Dengan kata lain, siapa yang suka terbahak-bahak, siapa yang suka tertawa terbahak-bahak, maka Allah akan hilangkan darinya apa ya? Sifat wibawa. Tidak ada kewibawaan di dalam dirinya. Seorang pejabat suka tertawa-tawa, terbahak-bahak, orang mandang remeh. Seorang ulama suka terbahak-bahak, ya. Kalau tertawa itu ya sampai terbahak-bahak, tidak bagus. Itu kasus kemarin yang berapa bulan yang lalu. Ya, ada lagi ceramah begitu, ada orang jual teh kan ya. Diketawain. Ada satu ulama sampai bercandaannya berlebihan. Akhirnya apa? Satu Indonesia ibarat kata menghina ulama tadi. Padahal ulama, dia punya pesantren, punya umat, tapi karena ada sesuatu yang tidak baik, bikin candaan yang tidak pantas, akhirnya apa? Hilanglah wibawanya. Tertawa boleh,
Tapi jangan sampai berlebih-lebihan di dalam tertawa. Kemudian selanjutnya, waman tarakal mizaha, mizah, munihal al-baha'a, barang siapa meninggalkan bergurau, suka bercanda. Siapa yang meninggalkan bercanda? Apa bahasa zaman sekarang nih, apa namanya itu? Ngeprank apa? Ngeprank. Siapa yang meninggalkan bercanda, maka Allah akan anugerahkan kepadanya al-baha, keagungan. Baha, keagungan, ya. Gus Baha ya, Bahauddin, keagungan agama. Sesuai dengan namanya, Bahauddin. Gus Baha kan ya, keagungan dalam agama. Wibawa, kalau haibat tadi wibawa, kalau ini Baha ini keagungan. Keagungan. Jadi siapa yang suka meninggalkan canda, maka Allah akan anugerah kepadanya Baha, keagungan di dalam dirinya. Wibawa ditambah dengan keagungan. Apalagi ibarat kata dia seorang raja, kemudian diberikan kewibawaan. Dia seorang ulama, diberikan lagi kewibawaan. Itu ibarat kata double itu. Kemuliaannya double. Ada seorang ulama tapi tidak diberikan kewibawaan. Ada seorang pemimpin tapi tidak diberikan kewibawaan. Orang hormat sama dia karena cuma ulamanya. Orang hormat sama dia karena dia jabatannya, karena jabatannya saja. Coba kalau dia nggak jadi menjabat lagi, hilang dia sudah kewibawaannya. Coba kalau dia tidak punya ilmu lagi, hilang kehormatannya. Tapi ini Baha di atasnya. Sudah diberikan ilmu, diberikan lagi keagungan. Sudah dia seorang pejabat, diberikan lagi kewibawaan. Nah, jadi siapa yang meninggalkan bercanda, maka Allah akan berikan kepadanya keagungan itu. Wibawa yang sangat anggun. Ya, sangat anggun, sangat agung sekali. Tapi sebaliknya, siapa yang suka bercanda? Siapa yang suka bercanda, maka Allah tidak akan berikan keagungan kepada dia. Bercanda ini termasuk ya berkata-kata bohong begitu. Dulu kita masih SD, saya masih SD, mungkin kita semuanya pernah ya belajar bahasa Indonesia, kalau nggak salah Bahar itu belajar. Ada seorang pengembala, kemudian dia kepingin ngeprank. Anak zaman sekarang bilang ngeprank. Asik-asik menggembala, lalu dia teriak, ada serigala, tolong, ada serigala. Pernah dengar nggak cerita itu? Cerita anak zaman dulu, anak SD. Ada serigala, ada serigala. Mendengar orang ini teriak ada serigala, maka para petani, para pengembala yang lainnya itu datang untuk menolong ini. Untuk menolong orang yang sedang menggembala kambing ini, menggembala domba ini, datang. Ketika datang orang-orang ingin membantu dia, apa yang terjadi? Orang datang, dia pun tertawa. Bahasa kita yang ngeprank, saya ngeprank aja. Nah, dia tertawa, terbahak-bahak. Orang yang tadi datang ingin menolong dia, akhirnya apa? Kecewa. Wah, kamu main-main ini. Kita capek-capek, ya. Kamu datang, kamu bilang begini, bikin candaan ini. Bercanda, ngeprank lah bahasa kitanya. Ya sudah, minta maaf katanya, saya cuma bercanda. Ya sudah, berangkat lagi orang, kembali lagi ke tempat kerjaannya masing-masing. Tinggal beberapa saat kemudian, orang ini teriak lagi, ada serigala, tolong saya, tolong. Orang datang lagi, ingin menolong orang yang teriak ini, pengembala ini. Datang lagi, banyak orang datang. Mana-mana seriganya, mana-mana. Katanya serigala nggak ada, saya cuma bercanda aja. Bercanda, bohong-bohongan aja, ngeprank. Kena ngeprank kamu. Kesel sudah orang, 2 kali dibercandain nih. Kemudian
Kemudian pulanglah orang-orang semuanya ke tempat kerjaannya. Tidak lama kemudian, ya, orang ini teriak lagi. Ada serigala, tolong! Ada serigala, tolong! Katanya. Didengar sama orang-orang. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang percaya. Katanya, paling-paling kita dibercandain lagi katanya. Orang itu suka bercanda, enggak usah dipercayain lagi. Biarin saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika yang ketiga kali ini dia ucapkan ada serigala dan ternyata memang serigala yang datang. Serigala yang datang. Lalu apa yang terjadi? Kambing-kambingnya matian, semuanya habis. Kenapa? Karena bercanda tadi. Nah, kata Sayyidina Umar, siapa yang meninggalkan candaan, siapa yang meninggalkan daripada ngeprank, maka Allah akan memberikan dia punya kewibawaan, mempunyai keagungan yang sangat tinggi. Baiklah, itulah nasihat daripada Sayyidina Umar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.